Balik lagi bersama aku Vina yang kini bawain konten update teknologi paling up to date alias ngotek. Mulai dari Nvidia yang katanya mau rilis RTX 3060 refresh dengan VRAM GDDR6X sampai bocoran performa CPU Ryzen 9 7845HX. So let's check it out. Kita bahas kabar dari Nvidia dulu nih, yang kabarnya mau ngenalin GPU RTX 3060 versi refresh dengan menggunakan chip GA104 plus VRAM-nya 12GB GDDR6X. Beda dengan SKU sebelumnya yang pakai chip GA106 plus VRAM GDDR6 doang. Hal ini diungkapkan oleh seorang leakers dengan ID T4C Fantasy. Kabarnya GPU baru ini akan memberikan penambahan memori bandwidth sampai 36% dibanding generasi sebelumnya. Tapi nggak tahu nih, kita sendiri bingung kenapa Nvidia masih tetap ngeluarin RTX 3000 series di tahun 2023 ini. Apakah karena ini stok sisa RTX 3060 GA106 yang didevelop ulang karena overstock atau gimana nih menurut kalian? Punya pendapat bisa langsung kita diskusi di kolom komentar di sini. Selain itu mungkin beberapa udah tahu juga nih kalau RTX 3060 tuh punya cukup banyak SKU. Kira-kira tuh ada 3 kalau nggak salah, mulai dari RTX 3060 12GB LHR maupun non LHR serta RTX 3060 8GB. Kalau ditambah ini jadinya ada 4, tapi ada bagusnya juga nih. Jadi opsi untuk GPU desktop mid-range makin banyak di pasaran. Sayangnya sampai saat ini belum ada kepastiannya kapan GPU ini bakal resmi dan rilis di Indonesia. Mungkin sekitar Q2 atau Q3 sih harusnya ya. Nah selanjutnya nih masih di dunia per desktopan, tepatnya dari Corsair yang baru aja ngenalin seri Corsair Vengeance CMH192GX5M4 terbaru yang merupakan kit memori DDR5 192GB pertama di dunia. Kit memori ini hadir dengan package RAM 4x48GB 5200MHz dengan timing 38, 38, 38, 84 dan harganya menurut kami sih bakal terasa tinggi ya untuk orang-orang di Indonesia. Mulai dari 724,88 US dollar atau sekitar 11 jutaan ketika dirupiahkan. Gokil sih ini harganya dan orang Indonesia kayaknya bakal lebih memilih beli satu PC sih dengan duit segitu ya, termasuk aku juga nih sebenarnya. Tapi gimana nih dari kalian para sultan, maybe yang udah pakai Intel Gen 13 atau Ryzen 7000 series udah pada ready buat beli memori terbaru dari Corsair ini? Oh ya, selain RAM tadi, Corsair juga sempat ngenalin SKU Vengeance lain dengan harga yang lebih bersahabat, yaitu Corsair Vengeance CMK48GX5M2B. Kit memori DDR5 48GB berfrekuensi 7000MHz dengan timing 40, 52, 52, 114. Bener nih, kalian nggak salah dengar, bukan lagi 5000 atau 6000, tapi udah 7000 MHz dengan harga yang tergolong cukup terjangkau menurut kami di harga 274 USD atau sekitar 4,2 juta ketika dirupiahkan. Kayaknya belakangan emang sih lagi seru banget nih market komponen PC, mulai dari RAM, SSD, bahkan sampai CPU. Karena industrinya tuh kompetitif banget, jadi inovasinya terus-terusan ada yang bikin rivalitasnya bukan cuma sekedar persaingan harga, tapi persaingan kualitas dari produknya sendiri. Selanjutnya nih kita nyebrang sedikit ke perlaptopan. Kabar kurang baik menerpa Acer Global yang telah mengkonfirmasi adanya peretasan di sistem data center milik mereka. Total ada 162GB data yang dicuri dan dijual secara ilegal di dark web dari pertengahan bulan Februari lalu. Data tersebut terdiri dari 655 directory dan 2869 file yang mulai dari product key, BIOS data, sampai software image beberapa driver laptop yang akan mereka rilis. Emang lagi nyeremin banget sih dunia digital saat ini, karena bukan cuma Acer Global aja korbannya. Kalau kalian ngeh nih, beberapa hari
lalu lah ya, kita juga sempet jadi korban. Channel kita dihack dan diambil alih sama scammer yang bikin channel YouTube kita ini ngilang untuk beberapa jam. Sorry nih, aku jadi curhat sedikit dan balik lagi untuk kebahasannya. Dengan hal ini juga secara nggak langsung negasin kalau emang sistem digital yang ada saat ini emang selalu ada celah. Jadi ya kita sebagai user mau nggak mau harus lebih peduli dengan aset digital yang kita punya. Terakhir nih, ada bocoran dari performa CPU laptop terbaru AMD, yaitu AMD Ryzen 9 7845HX berarsitektur Dragon Range. Untuk yang belum tahu, CPU ini merupakan CPU laptop Zen 4 5nm dengan konfigurasi 12 core 24 threads yang punya boost clock up to 5,2 GHz serta rentang TDP-nya di 45-75 watt. Dilansir dari browser Geekbench, CPU ini mampu meraih skor single core di 2697 poin dengan multi-core di 15309 poin. Yang artinya jika di-compare dengan CPU laptop lain di kelasnya, CPU ini bahkan mampu melewati performa Intel Core i9 12950HX dari sisi single core maupun multi-core dengan gap performance yang bahkan menyentuh 10%. Sekedar info tambahan, AMD Ryzen 7045 series Dragon Range ini nantinya akan hadir dengan 4 SKU utama, mulai dari Ryzen 7 7645HX, Ryzen 7 7745HX, Ryzen 9 7845HX yang tadi kita bahas, dan terakhir Ryzen 9 7945HX untuk SKU tertingginya. Panas terus nih kelihatannya persaingan AMD dan Intel, tapi ya bagus, rivalitas makin kompetitif, bikin banyak inovasi hadir di tiap line up produk yang dirilis, yang ujungnya makin nguntungin kita sebagai konsumen. Terus sekarang persaingannya bukan cuma sekedar kuantitatif atau harganya doang, tapi juga kualitas yang terus berusaha diperbaiki dari sisi Intel dan AMD. Nah itu dia konten ngobrol teknologi kali ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Punya pendapat atau mau kasih masukan soal konten sejenis ini? Komen langsung aja di bawah. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pempschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu dari aku, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.